Hari yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Libur panjang sekolah itu akan mereka isi dengan berbagai macam hal-hal menyenangkan di desa kakek. Desa yang sudah lama tidak pernah keluarga Anggi kunjungi lagi. Kurang lebih sekitar 10 tahun Anggi tidak pernah ke desa kakeknya. Terakhir ke desa saat ia masih berusia 7 tahun. Dan sekarang usia Anggi sudah menginjak 17 tahun. Dan selama 10 tahun terakhir kakek dan neneknya lah yang selalu datang ke kota untuk mengunjungi keluarga Anggi. "Gi, kamu sudah selesai packingnya?" tanya Mama masuk ke dalam kamar Anggi. "Sudah, Ma." Mama mengangguk dengan bibir tersenyum, lalu Mama keluar dari kamar Anggi. Tidak lama kemudian terdengar suara Mama yang kaget dari kamar sebelah, kamar Angga yang merupakan adik dari Anggi. "Ya Allah Angga, banyaknya barang yang kamu bawa itu. Ini ceritanya kamu mau liburan atau pindahan?" tanya Mama. Anggi yang memang kurang akur dengan adik laki-lakinya itu pun lantas mengompori sang Mama supaya Angga kena marah. Namun Mama yang pada dasarnya memang bukan wanita pemarah tentu tidak menanggapi perkataan Anggi yang kompor itu. Anggi ditegur dan gantian Angga yang mentertawakannya. "Orang tuh ya kalau sama adik laki-laki biasanya akur. Ini kalian kok berantem terus sih? Nggak capek emangnya?" ujar Mama membuat Anggi dan Angga terdiam. Ujung-ujungnya Angga hanya disuruh untuk mengurangi barang bawaannya saja oleh Mama. Malam itu Anggi tidak bisa tidur. Dia begitu bersemangat untuk berangkat ke desa kakeknya esok hari. Tok tok, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. "Masuk saja, pintunya nggak dikunci." "Gi, aku pinjam kameramu ya," ujar Angga. "Gak ah, kamu sendiri kan punya. Jadi ngapain mau pinjam sama aku? Punyaku rusak, kemarin dibanting pacarku." "Ya suruhlah pacarmu ganti. Enak aja mau pinjam punyaku." "Please ya Gi, pinjam." "Gak." "Oke, gini deh, aku bakal nurut sama kamu 1 minggu penuh. Kamu mau nyuruh apapun pasti kuturuti." "Gak." 2 minggu deh, gimana?" "Gak." 3 minggu? "Gak." "Ya deh 1 bulan, gimana?" Anggi terlihat berpikir. "Gimana? Boleh nyuruh apa aja?" tanya Anggi. "Iya, semaumu." Gimana ya? Menarik sih. Tapi janjimu tuh gak bisa dipegang, kayak kamu waktu janjiin aku dulu." "Gak kok Gi, itu kan dulu, kalau sekarang gak akan. Aku janji." "Oke, gini aja, aku kasih tahu kamu rahasiaku dan kamu bisa jadikan rahasiaku itu sebagai jaminan. Gimana?" "Emangnya apa rahasiamu?" tanya Anggi penasaran. Angga menunduk. "Aku pernah berak di celana," jawab Angga pelan. Tawa Anggi pecah. "Serius?" tanya Anggi sambil memegangi perutnya yang terasa sakit karena tertawa. Angga mengangguk. "Itu gimana ceritanya sampai bisa kayak gitu?" "Ada kan waktu itu kami challenge makan mie pakai cabai. Aku menang, tapi efeknya perutku sakit sampai mencret. Malu aku kalau ingat lagi. Mana waktu itu aku lagi sama pacarku." Anggi benar-benar tertawa lepas setelah mendengar cerita adiknya itu. "Jadi gimana Anggi? Boleh kan?" tanya Angga pada Anggi yang masih tertawa itu. Iya, ambil saja, tapi awas ya, jangan sampai rusak. Aku belinya pakai uang sendiri loh itu." "Oh iya enggak, dan satu lagi, aku mau kamu panggil aku dengan panggilan Tuan Putri ya." "Ya seenggaknya dalam waktu 1 bulan ini deh kamu manis-manis sama kakakmu yang cantik ini." Angga bersorak. Ia langsung berdiri dan berjalan ke arah meja kakaknya tersebut. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Angga pun berniat keluar. Namun baru saja ingin keluar, Anggi memanggilnya. "Gah, kayaknya aku lapar deh. Bisa minta tolong gak masakin mie instan dong?"
Angga menarik napas, lalu kemudian berbalik. Bibirnya tersenyum dan kepalanya mengangguk. "Baik Tuan Putri," ujar Angga seraya membungkuk. Anggi yang melihat itu lantas menahan tawa. "Ya sudah, cepetan ya, gak pakai lama." "Dasar mak lampir," gerutu Angga setelah keluar dari kamar Anggi. Keesokan paginya mereka sudah bersiap, semua barang-barang bawaan dimasukkan ke dalam mobil, dan setelah semuanya siap mereka pun berangkat. Jadi kakek yang akan mereka datangi ini adalah orang tua dari ayahnya Anggi, sementara orang tua dari ibunya Anggi sudah lama meninggal. Perjalanan menuju desa kakek membutuhkan sekitar 16 jam kurang lebih. Angga sibuk memvideokan perjalanan mereka, sementara Anggi tampak asik menikmati lagu sambil melihat keluar jendela mobil. "Sepertinya kita tidak akan sampai tepat waktu. Perjalanannya sangat melelahkan. Pinggang Babah rasanya sakit sekali," ujar Babah. "Iya Bah, jangankan Babah, aku yang masih muda saja merasakannya. Gak papalah, kita banyak istirahat. Gak perlu dipaksakan harus sampai desa tepat waktu," ujar Angga. Singkat cerita, setelah 20 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di desa kakek. Kakek dan nenek menyambut mereka dengan bahagia. Keesokan harinya keluarga jauh pun berdatangan ke rumah kakek untuk bertemu Babah, Mama, Anggi, dan Angga. Barulah di hari ketiga berada di rumah kakek, Anggi dan Angga bisa menikmati waktu liburan mereka. Mereka diajak oleh kakek ke kebun untuk memetik buah cempedak yang memang sedang musimnya saat itu. Tak lupa Angga selalu memvideokan setiap momen tersebut dengan kamera yang sebelumnya sudah ia pinjam dari Anggi. "Kek, itu apa?" tanya Angga menunjuk ke arah hewan yang dibawa oleh kakek. "Anak buhis, ini bisa dipelihara. Kalau dirawat, ia bisa jinak. Mau pelihara?" tanya kakek pada kedua cucunya itu. "Aku gak berani kek, terakhir aku ikut ke Pulau Kembang dulu, tanganku dijahit karena digigit monyet," jawab Anggi. Kakek tertawa. "Aku mau kek, kayaknya keren tuh kalau aku bawa buhis ke kota," ujar Angga. Ya, bawalah. Ini kakek berikan untuk kamu, tapi dirawat yang benar. Kasihan, sepertinya dia ditinggal mamanya, atau bisa jadi mamanya sudah mati," ujar kakek. Angga mengambil anak buhis itu dari tangan kakeknya. Ia lantas memasukkan anak buhis itu ke dalam bajunya. "Jangan dimasukkan ke dalam baju begini, pamali," ujar kakek. "Oh gitu ya kek." Angga pun langsung mengeluarkan buhis itu dari dalam bajunya. Angga menggendongnya sambil sesekali memeluk anak buhis tersebut. Malam itu saat mereka semua berkumpul mengelilingi makanan yang sudah terhidang, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil-manggil nama kakek mereka dari luar. Kakek beranjak dari duduknya. Dia berjalan ke arah pintu dengan tergesa-gesa. "Ada apa ini?" tanya kakek pada orang yang tadi memanggilnya. Anggi dan Angga yang juga mengikuti kakeknya keluar itu pun melihat ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Keduanya laki-laki, satu setengah baya dan satunya mungkin berusia 30 tahunan. Anak si Yos kesurupan." Anggi dan Angga saling bertatapan. Mereka bingung kenapa orang-orang itu malah mendatangi kakeknya ketika ada yang kesurupan. Padahal setahu mereka kakek bukan ustadz ataupun dukun. "Ya sudah, aku akan ke sana," ujar kakek. "Kek, aku ikut," kata Angga seraya memegangi tangan kakek. "Tidak, jangan, kalian berdua di rumah saja. Jangan keluar rumah kalau kakek tidak ada." "Tapi kek," kakek tak lagi menghiraukan kedua cucunya tersebut. Si kakek langsung turun ke tanah. "Tutup pintunya dan jangan keluar rumah," ujar kakek sebelum pergi. Anggi dan Angga masih mematung melihat kepergian kakek bersama dua orang tadi.
Kenapa kakek ikut orang-orang itu? Tanya Angga pada neneknya. Biasalah itu enggak, orang-orang di desa ini memang sering meminta bantuan pada kakek kalau ada masalah seperti itu, jawab nenek. Oh ya, berarti kakek seperti dukun ya? Tanya Anggi. Nenek tersenyum namun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kakek pada kedua cucunya itu. Anggi dan Angga masih menunggu kakek mereka, tapi malam itu kakek ternyata tidak pulang ke rumah. Mereka khawatir, tapi nenek, babah, dan mama sepertinya terlihat biasa-biasa saja. Keesokan harinya kakek pulang dengan wajah yang terluka, seperti ada bekas cakaran kuku di wajah si kakek. Kakek kenapa? Tanya Angga. Kakek baik-baik saja kan? Ujar Anggi. Kakek tersenyum tipis lalu mengangguk. Ya, kakek baik-baik saja. Saat masih hendak bertanya lebih lanjut, mama datang. Biarkan kakek istirahat dulu, jangan diganggu. Mau tak mau Anggi dan Angga pun mengurungkan pertanyaan mereka. Lalu kedua kakak beradik itu pun langsung keluar rumah untuk berjalan-jalan. Saat sedang duduk santai di tepi sungai, Angga melihat ada salah satu orang yang semalam mendatangi kakek. Orang itu setengah berlari menuju ke arah rumah kakek lagi. Merasa penasaran, akhirnya Angga langsung mengajak Anggi untuk pulang. Benar saja dugaan Angga, orang itu rupanya mendatangi kakek. Anak saya sekarang kesurupan, ujar orang itu. Kan sudah kubilang kalau Palasit itu berantai. Anak-anak yang lain jangan ada yang mendekati anak si Iyos dulu. Kalau sudah begini makin susah untuk mengobatinya, ujar kakek marah. Palasit, apa itu Yanggi? Tanya Angga. Gak tahu. Kakek pergi lagi bersama orang itu. Namun kali ini Angga dan Anggi mengikutinya. Mereka ingin tahu apa yang dilakukan kakek, sekaligus untuk membuktikan apa benar dugaan mereka kalau kakek adalah dukun. Tentunya mereka mengikuti kakek secara diam-diam, dan berhubung saat itu siang hari, jadi sangat mudah untuk melihat kemana kakek pergi. Terlihat kakek dan orang tadi masuk ke sebuah rumah, dan walaupun jarak dari tempat mereka berdiri cukup jauh, tapi mereka berdua masih bisa mendengar suara teriakan nyaring dari dalam rumah tersebut. Kayaknya bener deh kalau kakek tuh dukun, ujar Angga. Bisa nyembuhin orang kesurupan itu bukan berarti dukun ga? Jawab Anggi. Iya sih bener. Keduanya semakin mendekat, namun tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seseorang. Saat mereka menoleh ke belakang, terlihat seorang gadis seumuran Angga sedang berdiri menatap keduanya. Jangan dekat-dekat sama rumah itu. Di rumah itu sedang ada yang kesurupan, ujar si gadis. Kita lagi nunggu kakek di sini kan, Ki? Ujar Angga. Iya, kakek kami di rumah itu. Oh, jadi kalian berdua ini cucunya kakek Adan ya? Jawab gadis itu yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh keduanya. Senang bertemu kalian, ujar si gadis tersebut. Anggi dan Angga mengangguk sambil tersenyum. Mau ikut jalan-jalan? Kalian berdua belum pernah jalan-jalan keliling desa kan? Tanya si gadis. Anggi dan Angga kembali bertatapan. Mereka ragu namun cukup tertarik dengan ajakan si gadis tersebut. Boleh tuh, memangnya kita mau kemana? Ujar Angga kemudian. Cuma jalan-jalan aja, yuk. Keduanya pun mengikuti si gadis tersebut. Namamu siapa? Dari tadi kayaknya kita belum kenalan ya, ujar Angga. Namaku Lara. Wah, namamu cantik ya, sama seperti orangnya, ujar Angga. Kalau namaku kamu Angga kan, dan ini kakakmu Anggi. Dari mana kamu tahu kami? Tanya Anggi. Ya tahulah, kan kalian cucunya kakek Adan, jawab Lara sambil tersenyum. Anggi dan Angga terdiam, mereka tak menyangka kalau kakek mereka begitu dikenal. Kan orang-orang sampai mengenali cucu-cucunya. Oleh Lara mereka diajak hingga keluar jauh dari area desa. Mereka memasuki area perkebunan singkong lalu memasuki hutan.
Tidak lama mereka sampai di sebuah sungai kecil berbatu. Lara mengajak mereka untuk bermain di sana. Hari itu benar-benar menyenangkan bagi keduanya, hingga tiba-tiba Lara yang sebelumnya pamit untuk buang air besar di hilir sungai itu malah tidak kunjung kembali. Angga dan Anggi mencarinya dengan perasaan was-was, takut dan khawatir, apalagi mereka sama sekali tidak mengingat jalan untuk pulang. Namun tak peduli seberapa keras mereka mencari keberadaan Lara, mereka berdua tak bisa menemukannya. Akhirnya keduanya hanya bisa duduk menunggu sambil terus berdoa untuk keselamatan Lara. "Gimana ini Gi, masa kita di sini sampai malam sih?" tanya Angga. "Terus kamu mau gimana? Nyari jalan pulang gitu? Yang ada kita nyasar ga?" jawab Anggi. "Lara kemana sih? Apa dia ninggalin kita? Kalau bener tega banget ya." "Hus, jangan suuzon gitulah." Hari sudah hampir gelap, sementara mereka berdua masih berada di pinggir sungai tersebut. Mereka duduk di atas batu tanpa berbicara satu sama lain. Hingga terdengar suara seseorang menyapa keduanya. "Sedang apa kalian di situ?" tanya suara itu. Anggi dan Angga lantas menoleh. Mereka melihat seorang nenek-nenek sedang membawa lanjung di punggungnya. "Kami tadi diajak teman ke sini, Nek, tapi teman kami itu menghilang. Kami gak tahu jalan keluar dari sini. Kami gak berani kemana-mana, takut nyasar," jawab Anggi. "Memangnya kalian ini dari mana? Dan siapa temanmu itu?" tanya si nenek. "Kami dari kota, Nek. Kami cucunya kakek Adan, dan nama teman kami itu Lara." Si nenek mengerutkan alisnya. "Oh, jadi kalian ini cucunya si Adan. Siapa tadi nama temanmu itu?" "Lara, Nek." "Oh, si Lara. Tapi bukannya Lara masih dikurung ya? Kan masih belum sembuh itu kesurupannya," ujar si kakek. Angga dan Anggi saling tatap, tak percaya dengan apa yang baru saja nenek itu katakan. "Ya sudah, tidak usah dipikirkan. Ayo, mari pulang ikut nenek." "Nenek tinggal di mana?" tanya Angga. "Di desa yang sama dengan kakek kalian. Ayo, mari ikuti nenek." Anggi dan Angga masih berdiri diam saat si nenek mulai melangkah meninggalkan mereka. Keduanya masih ragu untuk mengikuti si nenek. Bagaimanapun juga dari pengalaman terakhir mereka mempercayai seseorang, malah mereka ditinggal di dalam hutan itu. "Ayo, cepat, sudah mulai gelap ini," ujar si nenek. "Nenek orang kan?" tanya Angga tiba-tiba. "Jadi kalian mengira nenek ini hantu? Coba lihat kaki nenek, napak tanah kan? Lihat juga garis di atas bibir nenek ini, dan lihat bagian tumit, semuanya sama seperti kalian kan? Artinya nenek ini manusia." Angga tersenyum kecut. "Maaf ya, Nek," ucapnya kemudian. "Ya sudah, ayo mari pulang," ajak si nenek. Akhirnya mereka berdua pun mengikuti si nenek, dan dalam perjalanan keluar dari hutan itu, Anggi dan juga Angga mendengar ada suara banyak orang sedang mengobrol, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Saat hendak bertanya pada si nenek, nenek lantas mendahului mereka dengan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa daerahnya. Dan singkatnya mereka bertiga kemudian sampai di desa. Mereka berpisah dengan si nenek karena kata si nenek rumahnya tidak searah dengan rumah kakek Adan. Sesampainya di rumah, rupanya mereka sudah ditunggu kakek, nenek, mama, dan babah. Semuanya terlihat sudah menunggu mereka berdua. "Dari mana saja kalian berdua ini?" tanya babah. Suaranya terdengar bergetar menahan emosi. Angga dan Anggi akhirnya jujur dengan apa yang terjadi hari itu. Saat mendengar cerita cucu-cucunya, wajah kakek terlihat tegang. "Kalian tidak tahu siapa orang itu, dan kalian dengan begitu mudahnya mau diajak pergi. Maaf kek, kami kira dia tidak akan meninggalkan kami." Nenek memberi kode pada kakek agar tidak memarahi cucu-cucunya lagi.
Yang penting sekarang mereka sudah pulang dengan selamat, ujar nenek. Kakek menghela napas panjang. Kalau ada apa-apa setelah ini beritahu kakek, ujar kakek akhirnya. Malam itu terasa lain bagi Anggi. Hawa di ruangan tersebut terasa pengap dan panas. Ia pun sampai tidak bisa tidur karena kepanasan. Akhirnya Anggi langsung membuka jendela. Angin malam berhembus masuk dan membuat rasa panas di ruangan itu berkurang. Anggi pun bisa tertidur karenanya. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil-manggil nama Anggi. Anggi terbangun karena suara itu terus-terusan mengganggunya. Tetapi ketika dia membuka matanya, suara itu tak lagi terdengar. Saat ingin melanjutkan tidurnya, tiba-tiba pintu jendela tertutup dengan sangat kencang, seperti didorong oleh seseorang. "Siapa?" tanya Anggi. "Brak." "Hai Anggi, mau ikut bermain?" tanya suara dari kegelapan di luar jendela. "Siapa kamu?" tanya Anggi beranjak dari tempat tidur. "Masa kamu lupa?" ujar suara itu. Anggi berjalan pelan ke arah jendela, berniat untuk menutup dan mengunci jendela tersebut agar orang yang berada di luar itu tidak bisa mengganggunya lagi. Namun baru saja tangan Anggi menarik satu pintu jendela itu, tiba-tiba tangannya ditarik kencang oleh seseorang. Untungnya semua jendela di rumah kakeknya tersebut dilapisi dengan teralis kayu, sehingga Anggi tidak sampai ikut tertarik keluar saat tangannya ditarik oleh orang itu. "Babah, Mama, tolong!" teriak Anggi berusaha melepaskan tangannya dari tarikan orang yang berada di luar jendela. Tapi anehnya di sini Anggi sama sekali tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Anggi tidak bisa mengingat apapun. Anggi terbangun dalam kondisi terikat di bagian kaki dan tangannya. "Mah, Bah, kenapa Anggi diikat?" tanya Anggi. "Ini Anggi kan?" tanya Mama. "Mama gak usah bercanda deh. Ini lagi apa sih, Mah? Kok aku diikat gini? Lagi ngerjain aku ya?" ujar Anggi sambil meringis, karena dia merasa seluruh tubuhnya sakit seperti habis kena pukul. Semua orang yang berada di ruangan itu seketika menarik napas lega setelah mendengar perkataan Anggi. "Kamu itu tadi kesurupan, Gi. Kamu mengamuk. Lihat tangan Angga sampai luka karena menahanmu," kata Babah. Anggi menatap satu persatu keluarganya, tak percaya dengan apa yang Babah katakan, karena Anggi benar-benar tidak merasa mengamuk. Yang ia ingat sebelumnya, dia berteriak meminta tolong karena tangannya ditarik orang dari luar jendela. "Kamu kena palasit, Cu. Palasit itu mengincarmu karena kamu adalah cucu kakek. Kakek terpaksa mengembalikan palasit itu pada Lara supaya kamu bisa selamat. Harus ada yang dikorbankan untuk mengusir palasit itu," ujar kakeknya. "Lalu Lara gimana, Kek?" Kakek terdiam. Ruangan seketika hening. "Kek, palasit itu apa?" tanya Angga memecah keheningan di antara mereka. Kakek menghela napas panjang. Ia menatap Angga. "Palasit itu biasanya ada yang memelihara, jenisnya banyak, dan yang menyerang Lara itu adalah palasit berantai. Palasit yang cukup sulit diobati. Diobati satu orang, maka 2 orang yang akan kena imbasnya. Diobati 2, maka 4 yang akan kena. Dan kalau sudah begini, kakek tidak punya cara lain untuk mengobatinya selain mengorbankan salah satu orang yang pertama kali terkena palasit tersebut. Dalam kasus ini, orang yang pertama terkena palasit itu adalah Lara," ujar kakek menjelaskan. "Terus gimana bisa Lara terkena palasit itu? Apa yang sudah dia lakukan, Kek?" tanya Angga penasaran. "Dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di sebuah air terjun bersama pacarnya. Kebetulan wadah palasit itu ditanam di sekitar air terjun tersebut.
Jadi kelakuan mereka itulah yang membangunkan Palasit yang kelaparan itu. Terus Anggi bisa sembuh kan kek? Tanya Angga lagi. Ya bisa. Beberapa hari setelah kejadian tidak masuk akal itu, mereka mendengar kabar kalau Lara meninggal dunia gantung diri di dalam kamarnya. Dan setelah Lara meninggal, Anggi sudah tidak pernah lagi mendapatkan gangguan-gangguan mistis, meskipun ada hal-hal yang tidak mengenakan selama liburan mereka di desa itu. Namun Angga dan Anggi tidak takut untuk kembali ke desa sang kakek suatu hari nanti. Mereka menjadikan pengalaman yang mereka alami selama liburan sebagai pembelajaran. Sekian ceritanya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagi yang belum subscribe, bisa bantu subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.